Itu adalah malam yang sunyi di bulan suci Ramadan. Di kawasan pemakaman Desa Cahaya, tak lama setelah proses pemakaman selesai dan para pelayat belum melangkah terlalu jauh, tiba-tiba tanah sebuah makam mulai berguncang. Dari dalam liang lahat, kobaran api merah menyala dan asap pekat membumbung ke udara. Beberapa saat kemudian, pemandangan menjadi semakin mengerikan. Dari tengah kobaran api, 2 ekor ular hitam pekat mengembangkan lehernya. Sementara kalajengking mulai merayap di tepi liang lahat. Jeritan ketakutan para wanita pecah. Para pria melangkah mundur dengan perasaan ngeri. Makam-makam lain di sekitarnya tampak tenang dan damai. Tetapi satu makam ini seolah sedang mempertontonkan siksaan yang pedih. Orang-orang kebingungan. Pasalnya, wanita yang dimakamkan di sana dikenal oleh warga sebagai sosok yang rajin salat, taat berpuasa, dan seorang hafizah. Pertanyaan yang sama berkecamuk di benak semua orang. Jika dia memang wanita salihah, lalu mengapa ada api, ular, dan kalajengking ini? Gadis penghafal Al-Quran di Desa Cahaya. Desa Cahaya adalah sebuah desa kecil yang penduduknya sangat agamis dan hidup damai dalam kesederhanaan. Setiap kali bulan Ramadan tiba, seluruh desa seolah tenggelam dalam atmosfer spiritual. Saat waktu sahur, jalanan diterangi cahaya lampion dan lampu-lampu rumah. Lantunan indah ayat suci Al-Quran menggema dari pengeras suara masjid, menyelimuti udara dengan nuansa ibadah. Anak-anak, pemuda, hingga orang tua, semuanya sibuk mempersiapkan puasa. Para ibu sibuk memasak hidangan sahur di dapur, sementara para pria berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan salat tarawih dan tahajud. Di desa inilah tinggal seorang gadis muda bernama Fitri. Usianya sekitar 18 tahun. Fitri tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu dan selalu menamatkan puasa sebulan penuh setiap Ramadan. Warga desa sangat menghormatinya. Saat ia pergi ke madrasah di masjid, ia selalu mengenakan kerudung putih yang rapi, menundukkan pandangannya, dan dengan sabar mengajari anak-anak perempuan membaca Iqra, serta menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Suaranya begitu lembut dan penuh penghayatan, membuat siapa saja yang mendengarnya merasa tersentuh. Orang-orang sering berkata, gadis ini adalah amal jariah bagi kedua orang tuanya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Orang tuanya pun sangat bangga padanya. Sang ayah kerap berkata, putriku adalah penjaga Al-Quran. Berkat dirinya, insya Allah, aku akan masuk surga. Ibunya selalu menatapnya dengan penuh kasih sayang sebelum tidur sambil berdoa, ya Allah, lindungilah ia dari segala keburukan. Warga sering menjadikan Fitri sebagai teladan dan menasihati putri-putri mereka agar menjadi wanita salihah seperti dirinya. Namun, ada sisi rahasia dalam kehidupan Fitri yang tak diketahui siapapun. Di siang hari, ia memang tampak seperti gadis yang taat beragama secara sempurna. Akan tetapi, di bawah pekatnya malam, wajah aslinya muncul. Setelah berbuka puasa, ketika seluruh anggota keluarganya pergi ke masjid untuk tarawih atau sibuk berzikir di rumah, Fitri mengunci pintu kamarnya. Ia mengambil ponsel cerdasnya, memasang earphone, dan mulai mendengarkan musik. Ia menonton berbagai film dan drama serial. Berjam-jam, ia habiskan waktu tanpa tujuan di media sosial, memberi like, membaca komentar, atau sekadar membuang waktu membalas chat yang tidak penting. Ia selalu menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir, tadi siang aku sudah puasa, sudah baca Al-Quran, dan sudah sholat. Apa salahnya kalau malam ini aku menikmati sedikit kesenangan dunia? Allah itu Maha Penyayang, Dia pasti memaafkan. Fitri tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menilai amal ibadah yang tampak, tetapi juga mengetahui rahasia dan niat terdalam di dalam hati. Lantunan ayat suci mungkin ada di lisan Fitri,
tetapi cinta pada kesenangan duniawi dan kelalaian telah bersarang di hatinya. Di malam-malam penuh berkah, saat orang lain terjaga mencari Lailatul Qadar, berdoa, dan mendirikan Qiyamul Lail, Fitri justru menghabiskannya untuk tidur atau bermain ponsel. Ketika waktu sahur hampir tiba, ia akan buru-buru mematikan ponselnya, mengambil air wudhu, dan bersikap seolah-olah ia baru saja menghabiskan malam dengan beribadah. Pernah suatu malam, ibunya mendengar sayup-sayup suara musik dari luar kamarnya. Saat pintu diketuk, suara itu langsung mati. Ketika Fitri membuka pintu, tangannya sudah memegang tasbih. Sang ibu sempat menatap dengan curiga, namun memilih diam dan mengira itu hanya perasaannya saja. Waktu pun berlalu, orang-orang terus menganggapnya salihah, dan Fitri semakin mahir memoles citra luarnya. Akhir hayat di bulan suci, 10 hari terakhir bulan Ramadan pun tiba. Warga mulai beriktikaf di masjid dan menghidupkan malam-malam untuk mencari Lailatul Qadar. Di siang hari, Fitri dengan penuh kerendahan hati berkata di depan orang-orang, "Malam-malam ini tidak boleh disia-siakan. Waktu ini sangat berharga." Namun begitu malam tiba, kebiasaan lamanya kembali terulang. Tiba-tiba, kondisi kesehatannya menurun. Awalnya hanya demam ringan yang ia abaikan. Keesokan harinya, tubuhnya semakin lemah. Ayahnya memanggil dokter, dan ia didiagnosis mengidap infeksi parah. Fitri pun terbaring di ranjang. Tubuhnya begitu lemah hingga untuk bangun saja terasa sangat sulit. Namun bahkan dalam kondisi sakit, hatinya belum juga tergerak untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ia masih berpikir, "Aku ini orang yang puasa, aku penghafal Al-Quran, Allah pasti memaafkanku." Ia tidak pernah duduk merenungi dosa-dosanya atau memohon ampunan di saat sendirian. Dalam hitungan hari, kondisinya memburuk. Napasnya tersenal-senal. Kepanikan melanda keluarganya. Ibu-ibu tetangga berkumpul untuk mendoakannya. Mereka bergumam, "Dia gadis yang sangat baik. Allah pasti memberikan kesembuhan." Namun, takdir Allah berkata lain. Sehari sebelum malam ke-27 Ramadan, napasnya terhenti. Upaya dokter tak membuahkan hasil. Fitri menghembuskan napas terakhirnya. Isak tangis pecah di dalam rumah. Ibunya jatuh pingsan, sementara sang ayah menangis terseduh-seduh sambil bersandar di tembok. Kabar duka menyebar ke seluruh desa. Fitri sang hafizah Al-Quran telah berpulang di bulan Ramadan. Orang-orang menyebutnya sangat beruntung. Kematian yang penuh berkah, ucap seseorang, meninggal dalam keadaan berpuasa, timpal yang lain. Para wanita menangis sambil berkata bahwa sangat jarang ada gadis sesuci dirinya. Malam itu, jenazahnya dimandikan dan dikafani. Semua orang yakin bahwa jalannya menuju surga telah terbuka lebar. Namun di hadapan Allah, perhitungan bukan berdasarkan penampilan luar, melainkan pada niat dan keikhlasan hati. Warga desa bersiap-siap untuk pemakamannya, tanpa mengetahui bahwa apa yang akan terjadi di pemakaman keesokan harinya akan mengguncang keimanan mereka. Keesokan paginya, suasana desa diselimuti kesunyian yang aneh. Rasa duka mengudara, dan bahkan sinar matahari pagi pun terasa sendu. Kerumunan pelayat berkumpul di luar rumah Fitri. Para pria sibuk mempersiapkan keranda, sementara kaum wanita duduk di dalam ruangan, melantunkan ayat-ayat suci. Kalimat yang terus diulang oleh semua orang adalah betapa beruntungnya Fitri meninggal di bulan suci. Jenazah dimandikan dengan sangat hati-hati oleh seorang ibu tua. Wajah Fitri memang pucat pasi, namun banyak yang mengira melihat seberkas cahaya di wajahnya. Ia dikafani dengan kain putih, diberi wewangian, dan disiapkan untuk disalatkan. Sang ibu mencium kening putrinya untuk terakhir kali, dan tak kuasa menahan tangis. "Belayan jiwaku, cahaya mataku, kemana engkau pergi?"
Ayahnya berdiri dalam diam. Air matanya terus mengalir. Namun lisannya terus mengucapkan kalimat sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat jenazah dilaksanakan di pelataran masjid yang luas. Ustadz desa memberikan tausiah singkat yang menyentuh hati, mengingatkan bahwa dunia ini fana dan kesuksesan sejati adalah persiapan untuk akhirat. Usai sholat, keranda diangkat dan diiringi lantunan selawat dan tahlil sepanjang jalan menuju area pemakaman. Liang lahat sudah digali dengan rapi dan bersih. Beberapa pria turun ke bawah untuk menerima jenazah. Namun, saat tubuh Fitri diturunkan ke dasar makam, keheningan mencekam seketika melanda. Angin seolah berhenti berhembus. Kicau burung senyap. Saat kayu penutup liang lahat hendak dipasang, tiba-tiba muncul percikan api dari dasar tanah. Awalnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan. Namun dalam hitungan detik, percikan itu membesar menjadi kobaran api. Pria yang berada di dalam makam panik dan bergegas melompat keluar sambil berteriak histeris. Asap mengepul dari balik tanah. Tiba-tiba, seseorang menunjuk dan menjerit, "Lihat, ada ular!" 2 ekor ular berbisa, berwarna hitam merayap keluar dari tepi liang lahat, diikuti oleh kalajengking. Makhluk-makhluk itu berputar mengelilingi liang makam seolah menjadi penjaga agar tidak ada yang berani mendekat. Pemandangan itu membuat wajah semua orang pucat pasi. Jantung berdegup kencang. Ada yang spontan membacakan ayat kursi, ada yang berselawat, tapi hawa panas dari kobaran api itu tidak juga mereda. Ustadz desa melangkah maju dan berdoa dengan suara lantang memohon ampunan. "Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia." Semua orang mengangkat tangan, mengaminkan dengan gemetar. Beberapa pemuda mencoba menyiramkan air. Namun begitu air menyentuh tepi makam, apinya justru semakin membesar. Ayah Fitri yang hancur hatinya terduduk lemas di dekat makam. Sambil menangis, ia menyentuh tanah dan memohon, "Ya Allah, putriku rajin berpuasa. Dia membaca Al-Quranmu, dia menjaga sholatnya. Jika ada khilaf yang ia lakukan, ampunilah dia." Namun kobaran api terus menyala. Menjelang senja, karena tidak ada yang berani mendekat, warga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan makam itu sementara waktu, dan kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Kedatangan sang kiai. Berita tentang kejadian mengerikan itu menyebar bagai api. Di setiap rumah, hanya topik itu yang dibicarakan. Mengapa gadis sesalihah dia mendapatkan azab kubur yang begitu nyata? Menjelang akhir Ramadan, sebuah keajaiban datang. Seorang ulama harismatik yang dikenal sebagai Waliullah, Kiai Haji Hashim, tiba di desa tersebut. Berpakaian serba putih dengan wajah teduh penuh wibawa, beliau sangat dihormati karena ketakwaannya. Mendengar ada keramaian di pemakaman, sang kiai berjalan menuju makam Fitri. Kobaran api masih menyala kemerahan dari dalam tanah. Sang kiai menatap makam itu dalam diam, lalu berbalik menatap warga desa dan bertanya, "Mengapa hanya makam ini yang terbakar, sementara makam yang lain tenang? Apa yang terjadi?" Seorang sesepuh desa maju dan menjawab, "Pak Kiai, gadis ini sangat menjaga salatnya. Dia berpuasa sebulan penuh, seorang penghafal Al-Quran, dan meninggal di bulan Ramadan. Kami semua menganggapnya salihah, tapi kami tidak mengerti mengapa azab ini menimpanya." Kiai Hashim duduk bersimpuh di dekat makam, memejamkan mata dan khusyuk berdoa. Beberapa saat kemudian ia membuka matanya dengan tatapan sendu dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Aku telah diberi petunjuk. Gadis ini memang berpuasa di siang hari, pergi ke masjid dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi di malam hari, ia tidak menghormati kesucian Ramadan. Setelah berbuka, ia mengunci diri, mendengarkan musik, menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, dan membuang waktu di media sosial."
Ibadah lahiriahnya ada, namun rasa takut dan hormat kepada Allah tidak tertanam di hatinya. Inilah sebab mengapa azab itu ditampakkan. Pengampunan dan berkah, keheningan total menyelimuti warga. Fakta bahwa gadis yang mereka puja ternyata memiliki sisi kelalaian seperti itu membuat semua orang merenung. Kiai Hashim kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menangis memohon kepada Sang Pencipta. Ya Allah, doa Sang Kiai dengan suara bergetar. Jika ia memiliki kekurangan, ampunilah ia dengan rahmat-Mu. Kami semua hanyalah hamba yang penuh dosa. Rahmat-Mu mengalahkan murka-Mu. Jangan biarkan warga desa ini putus asa akan kasih sayang-Mu. Kiai Hashim terus berdoa hingga bersujud di tanah. Angin sore bertiup lirih. Tiba-tiba, secara ajaib, kobaran api di dalam makam itu mulai meredup. Asap perlahan menghilang. Panas di tanah berganti menjadi hawa sejuk. Dan aroma harum semerbak tercium di udara. Kiai Hashim membuka matanya dan tersenyum lembut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya yang tak terbatas telah mengampuni hambanya ini. Serentak warga mengucapkan Alhamdulillah. Isak tangis kelegaan terdengar. Keluarga Fitri segera melakukan sujud syukur. Warga pun bergotong royong memasang kayu penutup liang lahat, menimbunnya dengan tanah, dan menutup makam itu dengan layak. Hikmah bagi warga desa. Peristiwa ini membawa perubahan besar-besaran di Desa Cahaya. Warga tak lagi menganggap bahwa puasa sekedar menahan lapar. Mereka sadar bahwa ibadah harus selaras dengan keikhlasan hati dan adab. Ibu-ibu mulai menasihati putrinya bahwa penampilan luar yang salihah tidak cukup jika hati tidak dijaga. Kiai Hashim tinggal beberapa hari di desa itu untuk memberikan kajian. Beliau mengingatkan bahwa agama bukan sekadar rutinitas fisik. Puasa adalah menahan mata, telinga, lisan dan hati dari kelalaian. Ayah Fitri pun berdiri di masjid dan berkata kepada warga, "Kami bangga pada ibadah lahiriah putri kami, tapi kami lalai mengawasi apa yang tersembunyi. Mari jadikan ini pelajaran. Awasi keluarga kita, bijaklah menggunakan teknologi, dan periksa kembali keikhlasan ibadah kita sendiri." Para pemuda menghapus aplikasi dan konten yang tidak bermanfaat di ponsel mereka. Malam hari di bulan Ramadan tidak lagi diisi dengan membuang waktu di media sosial, melainkan murni dengan tadarus dan zikir. Saat Ramadan berikutnya tiba, Desa Cahaya menjadi desa yang tak hanya tampak religius,